energy just makes my dick hard. God! Halo saudaraku sebangsa dan setanah air yang mungkin di mancanegara, kembali lagi pada sebuah channel yang di dalamnya merangkum, membahas atau nyeritakan alur cerita film-film populer. Sebuah film baru yang lagi-lagi menceritakan 5 orang sahabat secara tidak sengaja menyebabkan kecelakaan mobil yang memakan korban. Lalu mereka pun menutupi keterlibatan mereka dan membuat perjanjian untuk merahasiakannya daripada menghadapi konsekuensinya. Setahun kemudian, masa lalu itu kembali menghantui mereka semua, memaksa mereka menghadapi kenyataan yang mengerikan. Ternyata ada seseorang yang tahu apa yang mereka lakukan di musim panas lalu dan bertekad untuk membalas dendam satu persatu. Mereka pun diburu oleh seorang pembunuh berjubah hitam dan membawa senjata seperti kail usep. Hingga akhirnya mereka mengetahui bahwa hal ini pernah terjadi sebelumnya. Mereka pun meminta bantuan kepada 2 orang yang selamat dari tragedi. Siapakah pelaku di balik jubah hitam itu? Gimana? Penasaran? Daripada banyak bercincong-cincong di awal, mending yuk ceritakan. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang wanita muda bernama Eva yang baru kembali ke rumah masa kecilnya. Ia datang untuk menghadiri pesta pertunangan sahabatnya bernama Danica. Suasana hati Eva yang sedang tidak baik-baik saja. Ia masih berjuang mengatasi kesedihan setelah kematian ibunya dan merasa cemas karena kemungkinan di pesta itu akan bertemu lagi dengan Milo, mantan pacarnya semasa SMA. You're gonna have a great night. Di pesta tersebut, sekelompok sahabat lama ini kembali berkumpul. Danica sendiri bertunangan dengan pria bernama Teddy, dan ini orangnya. Dia adalah putra dari seorang pengembang real estate yang kaya raya bernama Grant. Danica and Teddy. Di sisi lain, Milo mengakui kepada Teddy bahwa meskipun ia dan Eva kini hanya teman, tetapi perasaannya terhadap Eva belum sepenuhnya hilang. You'll be mine. All right, Daddy. All right. Setelah pesta usai, Eva, Danica, Milo, dan Teddy tidak sengaja bertemu dengan Steffi yang sedang menurunkan barang dari mobil. Steffi sendiri bekerja di sebuah bar milik seseorang bernama Ray. Sebagai seorang teman lama yang merasa mereka campakan setelah lulus SMA, Steffi menunjukkan rasa kesalnya kepada mereka. Namun ia tetap menerima ajakan mereka untuk ikut jalan-jalan tanpa memperlihatkan kekesalannya sedikit pun kepada mereka. It is the best view of the fireworks. So good to see you. Yeah, you too. Terlihat mereka kebut-kebutan di jalanan. Saat mereka berhenti untuk menonton pertunjukan kembang api, Teddy yang sedang terpengaruh oleh alkohol pun dan dalam suasana hati konyol mulai bercanda di tengah jalan. Tak lama kemudian, sebuah mobil pun hampir menabraknya. Tetapi si Milo dengan sigap mendorong Teddy ke tempat aman. Aksi berbahaya Teddy ini seketika membuat suasana menjadi tegang. Tetapi tiba-tiba, tepat setelah itu, sebuah truk pick-up yang melaju kencang terpaksa membanting setir untuk menghindari si Teddy. Akibatnya truk itu kehilangan kendali, menabrak pagar pembatas dan terjun ke jurang bebatuan di bawahnya. Inilah yang terjadi. Dalam kepanikan, Teddy mencoba menelepon polisi, tetapi teman-temannya yang lain meyakinkannya untuk kabur. Mereka semua pun melarikan diri dari lokasi kejadian. Polisi pun datang setelah mereka meninggalkan tempat itu. Terlihat mereka berbelok ke suatu tempat, lalu mereka berdebat tentang apa yang telah terjadi hingga akhirnya mereka pun membuat kesepakatan untuk tidak pernah menceritakan insiden mengerikan itu kepada siapapun. Please say you won't tell anyone. Can we make that deal? Yeah. Yeah.
I won't tell anyone. Tak terasa 1 tahun pun berlalu. Tepat pada akhir pekan perayaan 4 Juli, Eva kembali ke kota Shoreport untuk menghadiri pesta lajang Danica. Sebelum itu, terlihat Eva bertemu dan menjalin hubungan singkat dengan seorang wanita bernama Tyler. Setelah itu terjadi, kemudian Eva dijemput oleh Milo bersama Tyler. Dalam perjalanan, Tyler bercerita ternyata ia adalah seorang podcaster di acara bernama Live Log Slaughter dan sangat terobsesi dengan kisah pembantaian asli di Shoreport yang terjadi pada tahun 1997 silam. Sesampainya di pesta, Eva mendapati bahwa Danica telah putus dengan Teddy dan kini Danica bertunangan dengan pria lain bernama Wyatt. Hubungan Danica dengan Steffi juga menjadi sangat erat selama setahun terakhir, sementara komunikasinya dengan Eva agak sedikit merenggang. Beberapa waktu kemudian, saat membuka kado, Danica menemukan sebuah kartu anonim yang mengerikan dengan tulisan, Who's this from? Dia pun lalu diam-diam menunjukkannya kepada si Eva, Milo, dan Steffi. Kartu anonim tersebut. Mereka pun langsung curiga bahwa pengirimnya adalah mantannya Teddy yang mungkin masih sakit hati olehnya. Outside of us, no one knows what happened. He's obviously trying to mess with my head. This is why. Eva, Milo, dan Steffi pun lalu mendatangi Teddy yang kini menghabiskan hari-harinya dengan minum Homer di kapalnya. Tetapi Teddy dengan marah dan menyangkal telah mengirim kartu itu lalu mengusir mereka semua. Y'all please get the fuck off my boat. Can you just talk about it? Go! Singkat cerita, malam pun poek. Teror sesungguhnya pun dimulai saat Danica dan Wyatt berada di rumah. Wyatt curiga ada seseorang di halaman belakang. Setelah dia periksa, dia tidak menemukan siapapun di sana. Tetapi saat dia berbalik badan, tiba-tiba dengan seketika ia ditembak dari belakang dengan senapan harpun. Si penyerang yang mengenakan jubah hitam dan membawa kait persis seperti pembunuh legendaris. Lalu harpun itu pun dicabut kembali dan menembakkannya tepat mengenai perut si Wyatt. Inilah yang terjadi. Sementara itu Danica tidak mendengar apapun karena ia sedang berendam di bak mandi sambil mendengarkan musik. Tak lama kemudian, ketika ia turun dan memanggil-manggil si Wyatt, ia menemukan mayat Wyatt yang diposisikan tegak dengan tulisan "Kau tidak bisa menghapus masa lalu" di dinding yang ditulis dengan darah Wyatt. Ia pun kaget dan berteriak histeris melihat apa yang terjadi. Setelah pembunuhan Wyatt, terlihat mereka semua sedang di kantor polisi, lalu datanglah si Teddy bersama ayahnya. Lalu ayahnya mengatakan bahwa dia akan menyuruh polisi untuk selalu berjaga di rumah Danica. Arrange with Chief Roberts. We'll have a patrol car outside. Do you promise? Yes, I promise. Keesokan harinya, terlihat para sahabat ini berkumpul. Bahkan si Teddy, mantan Danica, pun ada di sana, dan mereka menyadari bahwa ada seseorang yang sedang memburu mereka semua. Mereka pun mengetahui nama korban kecelakaan setahun lalu itu adalah seorang laki-laki bernama Sam. Namun mereka tidak menemukan koneksi apapun tentang dirinya. Eva pun teringat pada Tyler yang bercinta dengannya dan obsesinya pada kasus lama. Ia pun mengatur pertemuan untuk meminta informasi darinya. She's so hot. She's very hot. This place is so beautiful. It makes me want to... Setelah mereka bertemu, si Tyler pun mengajaknya ke sebuah gedung bernama Based House, salah satu lokasi serangan si jubah hitam dulu. Si Tyler pun menjelaskan atau menceritakan detail pembantaian asli beberapa tahun silam kepada si Eva. Bahkan dia menyebut seolah-olah mengetahui tulisan anonim yang diterima oleh Danica. Dengan berbisik, inilah yang dia katakan. I know what you did last summer. Dengan begitu, si Eva pun sempat curiga dengan si Tyler, lalu dia pun mengirim pesan untuk Steffi. Tetapi tiba-tiba, kecurigaannya pun hilang setelah si jubah hitam yang baru muncul lalu menyerang mereka berdua.
ia berhasil menjebak si Eva dalam sebuah sangkar dan mengejar Tyler lari ke lantai atas. Steffi pun yang menerima pesan dari Eva cemas lalu datang menolong. Eva pun berhasil membebaskan diri, namun terlambat untuk si Tyler. Tyler sempat menikam dan membuka topeng si pembunuh itu, lalu berkata, seolah-olah ia mengenali atau mengetahui siapa orang di balik jubah hitam itu. Sebelum akhirnya si jubah hitam itu pun membunuhnya dengan cara menggantungnya di jendela. Eva dan Steffi pun menyaksikan kematian mengerikan itu. Kematian Tyler pun seketika membuat warga kota panik. Di sebuah pertemuan kota, Grant dan aparat setempat berusaha menutupi kejadian ini sebagai kasus bunuh diri agar tidak menakuti turis yang datang, karena sesungguhnya ia takut rugi dengan usaha yang dia kembangkan. Namun Ray Bronson, salah satu korban selamat di kejadian sebelumnya yang kini menjadi atasan Steffi, dia menyangkalnya. Malah dia meyakini bahwa teror telah datang kembali. One of you are welcome. We've organized a prayer group. Now you need to handle this. It's not going to stop. Listen. Danica, Eva, Milo, dan Teddy menemui si Ray di barnya. Terlihat Steffi pun di sana. Mereka pun berbincang tentang apa yang sedang terjadi. Ray tetap meyakini bahwa teror telah kembali. Mereka pun harus berhati-hati dan harus mencari tahu siapa dalang di balik pembunuhan itu. I'm sorry, you were married to Julie James? Merasa putus asa, Eva pun berusaha mencari perempuan bernama Julie yang diketahui korban yang juga selamat pada pembantaian sebelumnya, yang kini menjadi seorang profesor. Julie yang ingin melupakan masa lalunya awalnya menolak, tapi melihat ketakutan Eva, ia akhirnya mengundang Eva ke rumahnya dan memberikan nasihat tentang cara menghadapi si pembunuh itu. Siapa atuh ya orang berjubah hitam itu teh? Lalu Eva pun mengetahui atau terungkap pula bahwa Julie dan Ray adalah pasangan suami istri yang kini telah bercerai dan saling membenci. Entah apa alasannya mereka saling membenci, aku pun tidak tahu. Those people, are they dead? Penyelidikan pun membawa Eva, Milo, dan Steffi ke tempat penampungan mobil, di mana mereka menemukan bahwa truk milik Sam sebenarnya adalah pemilik seorang pendeta lokal bernama Judah. This one's registered to Judah Gillespie. Sementara itu, Danica dan Teddy pergi ke pemakaman dan menemukan makam Sam yang dihiasi bunga segar. Dengan begitu, pasti ada seseorang yang berkunjung sebelum mereka. Saat mereka meminta penjaga makam untuk memeriksa rekaman keamanan, guna ingin mengetahui siapa yang datang ke makam itu sebelum mereka. Tetapi tiba-tiba si jubah hitam itu pun muncul dan membunuh si penjaga dengan sadis, menghancurkan rekaman CCTV itu. Terlihat lama mereka berdua menunggu, tetapi si penjaga tidak kunjung kembali. Si Teddy lalu pergi mencari minuman. Danica pun menunggu di pemakaman, tetapi tiba-tiba si jubah pun muncul di belakangnya, lalu mengejarnya. Danica pun masuk ke sebuah kabin. Di dalam ia mencoba bersembunyi di bawah ranjang, tetapi tiba-tiba jubah hitam itu pun mengetahuinya. Inilah yang terjadi. Di saat si jubah hitam mau menghabisi si Danica, Teddy pun datang dan berhasil menyelamatkannya. Singkat cerita, terlihat Julie sedang sendiri di rumahnya dan menyadari ada seseorang di luar yang mau masuk ke rumahnya karena rumahnya dilengkapi dengan sensor gerak. Lalu dia pun mengecek siapakah yang datang. Ternyata yang datang si Ray, mantan suaminya, yang sangat dia benci. Mereka pun lalu berbincang tentang kejadian teror yang terjadi. You know more than anyone. Sometimes you can just give For my help, and I told her what I thought she should do. Oh, right. Di sisi lain terlihat si Eva dan Milo mencoba untuk bercinta. Tetapi si Eva membuat Milo tidak nyaman saat memintanya untuk mencekiknya. Entah apa alasan si Eva,
"Cekik saja leherku," katanya gitu, hingga membuat si Milo pun tak nyaman dan pergi ke mobil untuk mengambil pengisi daya ponsel dan menenangkan dirinya sejenak di dalam mobil. Tetapi sebelum ia sempat kembali, si jubah hitam pun datang dan menyergapnya, mencekiknya dengan tali hingga lehernya patah. Si pembunuh kemudian mengambil ponsel Milo dan mengirim pesan kepada Eva, membuatnya berpikir Milo telah pulang. Danica dan Eva pun mendatangi gereja untuk berbicara dengan pendeta Judah. Sementara Eva mengalihkan perhatian, Danica pun menyelinap ke kantor pendeta dan menemukan buku catatan berisi foto-foto Judah bersama Sam. Hal itu membuktikan ada hubungan di antara mereka. Okay, I guess he's gonna help us. Hiding something. You have to go talk to him. These are extreme. Di tempat lain, si jubah hitam menyerang rumah Teddy. Teddy pun melawan dengan gigih. Dalam kondisi tubuh penuh luka, ia merangkak memanggil orang tuanya yang terlihat di jendela. Ayahnya yang keluar untuk memeriksa dan melihat si Teddy, anaknya terduduk di depan rumah dengan penuh luka dan darah. Ayahnya pun segera menghampirinya, namun naas ia pun malah dibunuh oleh si jubah hitam dengan menggorok lehernya. Di kantor polisi, Danica mengalami mimpi buruk di mana ia bertemu dengan arwah Helen, salah satu korban kekejaman si jubah hitam dahulu, yang memperingatkannya bahwa ia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Tak lama kemudian, ia pun terbangun. You okay? Di kantor polisi sedang dalam keadaan kacau. Entah apa yang terjadi. Ternyata polisi menemukan mayat Teddy dan ayahnya Grant. Eva, Danica, dan Steffi pun lalu bergegas. Sesampainya di lokasi kejadian, ia sedang dikerumuni orang banyak. Ia pun terkejut berteriak histeris melihat mayat Teddy dan ayahnya Grant digantung secara mengerikan. Sedangkan mayat si Milo mereka temukan di dalam mobilnya. Si Eva pun menangis histeris. Lalu Steffi pun meyakinkan mereka harus pergi dari kota itu. Mereka pun lalu berencana meninggalkan kota itu dengan menggunakan jalur laut menggunakan perahu. Polisi pun mengarah kepada seorang pendeta Judahlah pelaku pembunuhan kejam itu. Lalu polisi pun mendatangi gereja untuk menangkap pendeta itu. Tetapi malah justru polisi menemukannya sudah tewas mengerikan dengan mata tercungkil di dinding. Lalu seorang petugas melihat foto-foto pendeta Judah bersama sekelompok gereja, termasuk si Sam. Dan di sebelah Sam berdiri Steffi. Polisi pun curiga dengan semua yang mereka lihat. Is that? Yeah. That's Sam Cooper. Di tengah laut, setelah berhasil meyakinkan Eva dan Danica untuk kabur dengan perahu, Steffi pun tiba-tiba menjatuhkan jangkar. Sedangkan si Eva dan Danica mencari tahu kenapa tiba-tiba perahu yang mereka tumpangi tiba-tiba berhenti. Tak lama kemudian, mereka pun melihat si jubah hitam lalu mengungkapkan jati dirinya dan memberitahu bahwasanya Steffi lah si jubah hitam itu. Ternyata tidak disangka Sam korban kecelakaan itu adalah kekasih Steffi dan ia merasa dikhianati oleh teman-temannya. Ia pun merencanakan balas dendam dengan membunuh orang-orang yang dicintai Eva dan Danica. Telling us this now. Why don't you just kill us like the rest? I didn't know it was him until his body washed up. Myself and I could just kill all of you. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka bertiga. Tepat saat Steffi akan membunuh Danica, si Ray pun tiba dengan perahunya. Steffi menikam Danica di dadanya dan si Ray menembak Steffi hingga jatuh ke laut. There needs to be a... Namun saat Ray membawa Eva kembali ke darat, Eva menyadari kebenaran yang lebih mengerikan. Ray adalah kaki tangan Steffi. Trauma masa lalunya telah membuatnya gila. Ia merasa orang-orang mulai melupakan teror yang menimpanya dan ia ingin mengingatkan mereka. Tepat saat si Ray akan membunuh Eva, Julie pun datang. Dan inilah yang terjadi. That kid Stevie asked for your help, didn't she? They walk around here pretending that what happened.
Si Eva meskipun terlihat sudah terluka parah, ia berhasil meraih senapan harpun dan menembak si Ray. Inilah yang terjadi. Danica pun ternyata masih hidup, terdampar di pinggir laut dan berhasil diselamatkan dirawat di rumah sakit. I am so Isabella traumatized. Stevie's alive. What the fuck? My soulmate. Carla Wilson sedang menonton berita tentang kejadian di Southport. Julie datang ke rumahnya membawa pesan dari si jubah hitam, membawa pesan baru yang bertuliskan ini belum berakhir. Loh, Carla menatap Julie dengan tenang dan bertanya, jadi siapa yang akan kita habisi kali ini? Lah loh. Liur euy. Who are we fucking up this time? Film pun selesai. Ada sebab, ada akibat, karena sesungguhnya sebaik apapun kita menyembunyikan suatu keburukan kepada orang lain, cepat atau lambat keburukan itu pasti akan ketahuan. Oleh sebab itu janganlah kalian menyembunyikan suatu kesalahan, begitupun rasa dendam tidak dibenarkan, karena rasa dendam hanya akan memperburuk diri kita sendiri. Itu, saya Muluk pamit undur diri, semoga bisa menghibur rasa bosan kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.